Saudara, kita akan lihat di sini bagaimana misi Allah, ya, yang mulai dijalankan oleh Musa, ya. Ini berkaitan misi Allah menghadapi Fir'aun yang menolak firman Tuhan, ya. Saudara, Musa dan Harun diutus untuk menyampaikan pesan kepada Fir'aun, ya, bahwa jika ia tidak melepaskan orang-orang Yahudi, ya, maka Yahweh akan menyatakan perang Fir'aun dan dewa-dewanya. Ya, saudara perhatikan di sini. Dikatakan bahwa Yahweh atau Yehovah di sini tidak akan pernah berhenti menyerang. Ya, atau dengan kata lain akan terus-menerus sampai orang Israel dibebaskan. Saya ingin bertanya, saudara, ini misi yang menyulitkan Musa dan Harun atau tidak, sir? Misi ini misi yang berat. Misi ini misi yang sangat menyulitkan. Konteksnya, dia harus berhadapan dengan penguasa. Itu yang pertama, yang namanya Fir'aun. Yang kedua, isinya itu sangat tidak nyaman. Ya. Bahkan di dalam isinya itu penuh ancaman kepada Fir'aun. Saudara bayangkan, siapa Musa dan Harun berani datang kepada Fir'aun dan menyampaikan satu pesan yang penuh ancaman. Ini lagi-lagi menunjukkan apa? Tidak ada satu perintah Tuhan yang mudah dan yang tidak berisiko untuk kita taati. Tidak ada. Ya. Semua menjalankan misi Tuhan itu bukan hanya berat, tetapi berisiko. Kalau cuman berat saja tidak berisiko, orang masih mau, benar nggak? Yang bikin orang enggan menjalankannya adalah risikonya itu. Apalagi kalau risiko itu mengancam nyawanya. Tidak ada saudara mengerjakan misi Tuhan itu tanpa risiko di dalamnya, tidak ada. Dan Musa menghadapi satu tugas yang tidak mudah bersama Harun, yaitu dia harus datang kepada si penguasa yang bengis, kejam, keras kepala atau kepala batu, ya, tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Perhatikan, ya. Dua duta Allah ini, saudara, memiliki satu pesan yang sama. Biarkanlah umatku pergi, itu pesannya, ya. Nah, kalau kita lihat tanggapan Fir'aun terhadap pesan Musa dan Harun ini, saudara, kita lihat sudah dapat ditebak, benar nggak? Bahwa dia pasti menolaknya, ya, perintah tersebut. Bahkan bukan hanya menolak, meremehkan tentang mujizat yang diadakan oleh Musa dan Harun. Coba perhatikan di sini. Dan dengan sengaja mengeraskan hatinya terhadap Tuhan. Ya, ini sebagai sesuatu yang membuat Musa diingatkan kembali di dalam panggilan mula-mula pasal 3 mulai ayat 19, bahwa sudah diingatkan Fir'aun akan mengeraskan hati. Dan ini sekarang digenapi di dalam bagian ini, ya. Mari kita lihat, saudara. Permintaan mereka itu sebenarnya sederhana. Coba perhatikan. Musa dan Harun meminta izin untuk membawa orang-orang Yahudi ini, saudara, menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam di padang gurun ke tempat di mana mereka bisa mengadakan perayaan bagi Tuhan. Ya. Itu permintaan yang sangat sederhana. Di sana mereka untuk menyembah Tuhan. 6 hari perjalanan dari 1 hari ibadah. Jadi selama seminggu mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Ya. Tetapi Musa tidak mengatakan apa-apa tentang berapa lamanya tersebut, saudara. Akan mereka pergi dan bila mana mereka akan kembali dan sebagainya. Kalau kita lihat, saudara, ini bagi Fir'aun dianggap sebagai satu kelalaian. Dan ini mencurigakan. Coba kita lihat di dalam bagian firman Tuhan. Dan dia bertanya-tanya, apakah tujuannya perjalanan mereka? Ya. Apakah mereka memang berniat untuk melarikan diri dan bukan hanya untuk ibadah sekedar itu? Jadi ada satu kecurigaan dari Fir'aun. Ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Fir'aun, saudara.
kepada Musa dan Harun. Mari kita simak. Ini sebagai bentuk tidak langsung daripada penolakan Fir'aun kepada Musa dan Harun, saudara. Dan Musa berjuang untuk menjawab pertanyaan Fir'aun ini. Dan sekaligus kita lihat dia mengatasi pergumulan pribadinya supaya dia tetap menjalankan misi Tuhan. Pertanyaan pertama, saudara. Fir'aun, siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya? Perhatikan ayat 1-3. Enggak ada urusannya Fir'aun dengan Tuhan yang dimiliki oleh Musa. Tidak ada urusannya. Ini kan pertanyaan yang wajar bagi orang-orang Mesir, saudara. Menganggap bahwa Fir'aun itu sebagai dewa. Siapa yang lebih hebat daripada Fir'aun? Dan sekarang Fir'aun sendiri memberikan jawaban. Mengapa raja mereka harus menuruti perintah dari dewa asing? Jadi Allahnya Musa dan Harun dianggap sebagai dewa asing bagi Fir'aun. Apa urusannya? Ya. Saudara, kita lihat di sini. Ditanyakan apa hak dewa baru tersebut? Ya. Yang menyebut Israel sebagai umatku. Siapa yang mengklaim Israel sebagai umatku? Dewa baru itu. Sudah bisa lihat di sini. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Fir'aun kepada Musa. Padahal sudah sangat jelas bahwa bangsa Israel itu budaknya Fir'aun. Kok ada ya dewa baru mengklaim sebagai Israel sebagai umatnya? Juga sebaliknya, saudara kita lah. Kalau sampai Fir'aun itu menuruti perintah daripada Musa dan Harun, ini sama saja Fir'aun itu mengakui bahwa dewa itu lebih berkuasa daripada dirinya. Jadi tidak sesederhana itu, saudara, bahwa Fir'aun akan melepasnya, mengerti ya? Ini berkaitan dengan kredibilitas dia sebagai seorang yang punya otoritas yang tinggi. Dan tidak ada dewa maupun apa yang bisa lebih berkuasa daripada dirinya. Coba kita lihat, saudara. Ya. Dan dia tidak mau melakukan hal tersebut, saudara. Karena itu sama saja merendahkan dirinya. Ya. Nah, saudara, kita lihat dalam kebanggaan dan rasa aman yang palsu yang dimiliki oleh Fir'aun di sini. Fir'aun tidak mau mendengarkan perkataan Allah yang hidup yang dimiliki oleh Musa dan Harun. Nah, kita lihat Musa menyebutkan bahwa bangsa Israel mungkin dalam bahaya, dibunuh jika mereka gagal untuk mematuhi Tuhan. Coba perhatikan ayat 3, dikatakan di situ. Mengapa Musa menggunakan risiko kematian menjadi alasan? Saudara perhatikan, mungkin Musa mengisyaratkan bahwa sikap keras kepala Fir'aun dapat berakibat buruk pada para budak ya Yahudi ini, saudara. Dan Musa berharap Fir'aun lebih memilih untuk memberi kesempatan orang-orang Yahudi seminggu tidak bekerja daripada yang kehilangan tenaga kerjanya yang murah. Ya. Saudara, mungkin juga Musa ingin mengatakan kepada Fir'aun begini, bahwa Allah orang Ibrani adalah Tuhan yang kuat yang bisa membunuh orang Mesir. Jadi semacam ancaman. Seperti juga yang bisa membunuh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau Fir'aun itu terus bersikeras, maka tidak punya keuntungan apapun untuk semuanya. Ya. Jadi semacam ada sinyal tuntutan Musa dan Harun jangan dipandang remeh, karena ini adalah masalah hidup dan mati. Jadi itu pertanyaan pertama Fir'aun kepada Musa, siapakah Tuhan yang harus ku dengar firman-Nya? Ya. Pertanyaan yang kedua, saudara, kita lihat Fir'aun mengatakan, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Perhatikan ayat 4 sampai ayat 21. Di situ si Fir'aun berbicara panjang lebar, saudara, tentang bagian ini. Jadi perbudakan
orang-orang Israel adalah salah satu dorongan besar bagi perputaran perekonomian yang ada di Mesir. Oleh sebab itu saudara, Fir'aun tidak akan mudah menyerahkan budak-budak ini kepada Musa, karena itu akan sangat mengganggu perekonomian yang ada di Mesir. Ya. Nah, sebagai diktator yang sudah berlangsung lama, ya, kita lihat di sini Fir'aun sudah biasa mengeksploitasi para tawanan ini, saudara. Ya. Dan tidak peduli tentang kesejahteraan mereka, nggak bakalan dipikirkan, ya, tentang kesejahteraan para budak itu. Saudara, tanpa diketahui raja, Tuhan sedang bekerja. Tanpa Fir'aun tahu, Tuhan sedang bekerja di dalam semua proses semacam ini, saudara. Ya. Dengan sempurnanya, dengan satu tujuan untuk membebaskan umat Tuhan. Ya. Nah, kita lihat. Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah terwujudnya rencana Tuhan ini. Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Tapi ini semua proses, ya. Coba perhatikan di sini. Apa yang terjadi? Justru Fir'aun membuat mereka kerja lebih keras lagi dari sebelumnya, saudara. Dan ia melarang memberi jerami kepada mereka untuk membuat batu bata. Padahal itu salah satu materialnya. Dan ia menuntut mereka dapat menyelesaikan pembuatan batu bata dengan jumlah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Coba bayangkan, saudara. Semua dipersulit dalam konteks ini. Ya. Jika mereka memiliki banyak waktu, mereka akan meminta izin untuk tidak bekerja. Itu ada di dalam otaknya Fir'aun. Maka untuk supaya mereka itu tidak punya alasan terhadap waktunya lagi berehat, maka dia memberikan tambahan atau kerja semacam kerja rodi tersebut. Itu kata Fir'aun. Biarkanlah mereka mencari jerami mereka sendiri. Perhatikan. Semakin berat beban pekerjaan, semakin terikat dengan pekerjaan, sehingga mereka tidak mempedulikan perkataan dusta. Ya, perhatikan. Apa yang disampaikan Musa dan Harun kepada Fir'aun, firman Allah itu dianggap perkataan dusta oleh Fir'aun. Lihat di sini. Perhatikan tuh ayat 9. Ya. Nah, ketika beban pekerjaan, ya, umat Israel bertambah dan membuat mereka merasa tidak tertahankan karena adanya peraturan yang baru. Perhatikan di sini. Orang-orang Ibrani itu pun mengutus para mandor-mandor mereka yang adalah orang Israel sendiri, ya, untuk protes kepada Fir'aun. Ini bukan hal yang biasa. Ya, ini hal yang sangat luar biasa. Budak bisa memiliki akses langsung ke raja. Itu perhatikan di dalam pasal ayat 15 tersebut. Ini hal yang sangat luar biasa. Tapi Fir'aun tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Lalu apa yang dikatakan Fir'aun kepada mereka? Dan apa yang dituntut Musa dan Harun kepadanya? Dan setelah mendengar penjelasan dari Fir'aun itu, maka para mandor Israel itu melawan pemimpin yang diutus oleh Tuhan di dalam hal ini, Musa dan Harun. Coba perhatikan di sini. Ya. Para mandor itu mengatakan kepada Musa dan Harun apa yang mereka pikirkan, dan kemudian mereka memfitnah Musa dan Harun di depan orang-orang Yahudi. Perhatikan ayat 21. Itu situasinya. Yang terjadi adalah sekarang bukan hanya Fir'aun menolak kehadiran Musa dan Harun, tetapi umat Allah yang akan dibebaskannya pun, saudara, melalui seorang mandor atau para mandornya, mengadakan satu mosi tidak percaya kepada Musa dan Harun. Saudara bisa lihat di sini. Kalau saudara di dalam posisi sebagai Musa, pasti akan bertanya-tanya, bukankah Tuhan sudah menubuatkan para pemimpin Yahudi akan menerima mereka? Di dalam pasal 4, saudara, yang kita pelajari yang lalu, pemimpin Yahudi itu melihat demonstrasi kuasa Allah lewat mujizat yang Musa demonstrasikan di depan mereka. Dan mereka menerimanya. Dan Musa mengatakan bahwa umat ini akan mendengar suara. Tetapi yang terjadi sekarang ini, saudara, kita lihat. Mereka menentang di dalam otak.
janjimu Tuhan? Kau kan janji. Padahal ini masih dalam proses. Jadi semua dalam proses. Saudara, mari kita lihat. Sikap macam ini bukan menjadi yang terakhir kalinya. Musa akan mendapat perlawanan dari rakyatnya sendiri, yang tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan bagi mereka melalui Musa. Di dalam terang firman Tuhan ini, ya. Seharusnya kalau kita lihat para mandor ini, sederhananya saudara, mengeluhnya kepada yang bikin sulit kan Fir'aunnya. Musa kan cuma menyampaikan saja. Tetapi yang terjadi saudara, ya, mereka justru datang kepada Musa dan Harun dan meminta mereka untuk memanggil para penatua dan membuat pertemuan doa. Seharusnya itu yang dilakukan oleh para mandor. Justru bukan itu, mereka harus ya melakukan tindakan perlawan kepada Musa untuk tidak percaya. Seharusnya mereka ingat akan terhadap janji-janji Tuhan yang telah diberikan Allah, ya, dan mengklaim janji-janji itu dengan iman. Seharusnya. Sayangnya mereka tidak bertindak demikian. Ya. Saya ingin mengajak kembali kepada kita untuk merenungkan kembali apa yang terjadi dengan Musa. Di dalam mengerjakan misi Tuhan, perlawanan yang terjadi bukan dari luar yang pertama kali akan muncul. Seringkali justru dari orang-orang yang kita layani. Dan ini tidak mudah. Justru dari orang-orang internal yang menjadi hambatan yang paling besar di dalam mengerjakan misi Tuhan. Saudara, saya harus mengatakan, pengalaman pelayanan di dalam pengembangan pelayanan berkantas ini, yang membuat saya berat adalah justru kegerakan hambatan dari dalam, dari ladang atau dari luar. Pengalaman saya sampai sekarang. Dan anehnya adalah orang-orang yang semestinya ngerti tentang kegerakan misi, ngerti tentang Alkitab dan sebagainya. Tapi semua itu seperti dibutakan. Seperti jauh daripada hati dan pikiran mereka. Yang ada di dalam otak dan hati mereka adalah kecurigaan. Itu secara internal. Ketidaksukaan, iri hati. Karena pekerjaan pelayanan ini makin luas dan terus sedemikian rupa. Saya tidak pernah menggubris yang begitu-begitu. Karena saya tahu bahwa itu cara kerja setan mengalihkan perhatian untuk tidak fokus kepada misi yang dikerjakan. Ini serius, saudara. Maka hebatnya setan, ya, adalah membawa kita untuk tidak fokus kepada panggilan, tapi fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mencoba menghambatnya, yang padahal kalau kita abaikan, jalan saja. Ketepatan PMK Kota waktu itu sedang butuh gitar. Saya bilang cukup belikan C315 sampai hafal saya. Oh, nggak boleh Pak katanya. Kenapa nggak boleh? Loh, itu sudah lebih dari cukup bisa dipakai. Saya tidak pernah membiasakan memberi untuk pekerjaan Tuhan itu yang semacam itu. Harus yang terbaik. Wah, sangat luar biasa. Dari situ saya melihat ini orang punya hati luar biasa. Dikirimlah ya itu gitar yang sangat bagus. Cuman sayangnya rawatnya kurang bagus. Ya seringkali gitu ya. Kalau berkat-berkat itu didapatkan dengan mudah, seringkali kurang
dihargai, dikelola. Padahal yang memberi itu luar biasa hatinya. Saya orang yang suka marah kalau ada orang yang kurang bisa menghargai berkat Tuhan. Itu saya bisa marah 7 turunan misalnya. Betul. Bagi saya kurang ajar. Itu hadir lutut. Karena lutut itu hadir. Dan lama untuk mendapatkan. Nah, kalau kita punya kemampuan di atas daripada benda yang kita dapatkan, itu akan jauh lebih meremehkan kalau tidak punya sikap yang benar kepada Tuhan dan berkat itu. Itu harus hati-hati. Maka semua barang yang saya miliki, saudara, semurah apapun, saya tetap jaga dan pelihara dengan baik. Ya, itu penting. Jangan sembarangan. Ya, kayak mobil-mobil yang Tuhan hadirkan misalnya. Apalagi mobil pinjam. Ya, itu hargai dengan benar. Ini ada mobil yang kita pakai traveling, ini ada yang lecet. Saya bilang, siapa ini? Ya. Jadi kalau sudah menggunakan dan sampai terjadi sesuatu, itu segera beritahu. Supaya tidak menciptakan kecurigaan satu dengan yang lain. Kasih tahu saja. Itu sudah cukup. Ya. Kalau kau tidak bisa menghargai berkat Tuhan, jangan harap kau menjadi orang yang bisa dipercaya untuk berkat-berkat berikutnya. Nggak bisa. Ya, itu penting sekali. Saya sangat disiplin di dalam hal itu. Ya. Maka saya kalau ada orang lihat, coba perhatikan. Orang kalau sudah punya kemampuan yang baik, finansialnya dan sebagainya, saya selalu ganggu ini. Ada orang, saya sindir saudara, karena orangnya ada di sini. Tapi saya sudah tegur duluan. Saya enak. Kadang-kadang cuma lempar naruh di tempat tidur kah, di kursi kah. Orang itu sudah punya taraf ekonomi lebih baik. Karena dia mampu membeli ini. Mungkin bisa beli 10, 20 borong bisa kira-kira. Betul, ini sangat sering. Jadi, coba kalau orang itu tidak punya kemampuan finansial dan dia dapat barang itu yang begitu sangat mahalnya dikasih orang. Dia akan jaga dengan baik, benar nggak? Iya kan? Naruh pun dilihat, air atau berminyak. Benar nggak? Bila perlu ambil tisu kan, naruh. Betul? Itu sikap hati manusia. Saya melihat perubahan-perubahan orang dari sikap dia terhadap berkat-berkat yang ada. Itu cara mendeteksi orang. Hatinya kemana. Kalau orang tidak bisa menghargai berkat Tuhan, jangan harap kamu percaya kepada orang itu. 100% saya jamin. Tidak bisa. Orang itu dipercaya. 100%. Betul. Dan itu menjadi bagian yang sangat penting. Kita kembali kepada konteks. Saudara, selama 40 tahun ke depan mereka masih saja penuh dengan keluhan tentang kehendak Allah. Dan mengkritik para pemimpin mereka. Ingat, pada mereka sudah dibebaskannya pun kita lihat. Di dalam proses selama di padang gurun yang terjadi apa? Mereka mengkritik Musa terus menerus. Betul? Mereka tidak puas terus menerus. Teguran-teguran Musa, saudara, bukan membawa mereka bertobat. Bahkan mereka bersekongkel untuk mengkudeta Musa. Coba perhatikan, saudara menelusuri. Ya, 5 kitab ini, saudara. Secara khusus Keluaran sampai seterusnya. Ya, sampai Ulangan. Saudara akan berjumpa dengan tegar tengkuk bangsa ini. Bahkan kalau saudara nanti membaca, masih dalam kitab Keluaran, saudara baca di dalam pasal 16 dan pasal 17. Pada waktu mereka kesulitan dengan daging dan Tuhan hadirkan burung puyuh tersebut, saudara. Dan kemudian mereka kesulitan kembali air. Apa yang terjadi? Mereka punya niat. Mereka marah kepada Musa. Dan klimaks dari kemarahan mereka adalah rencana untuk merajam Musa. Baca dengan baik. Keluaran pasal 16-17 ya. Nanti malam sebelum tidur baca ini. Jadi ini bangsa yang memang betul-betul tidak tahu diri. Ya. Sudah ditolong, tapi justru punya
niat menghabisi Musa. Coba perhatikan. Coba saudara ada di dalam posisi Musa. Dibuat kesal kan? Ini kan bukan sekedar kurang ajar bangsa ini. Betul nggak? Bangsa yang tidak tahu diri. Ditolong seperti ini. Mari kita lihat saudara di sini. Di dalam sisi Musa, dia juga bertanya kepada Tuhan. Perhatikan, mengapa pula aku yang kau utus? Perhatikan di sini. Saudara, umat Tuhan pada zaman ini juga memiliki karakter yang tidak jauh berbeda, saudara, dengan mereka. Tidak jauh berbeda dengan mereka di sini. Ya. Sampai menimbulkan satu pertanyaan bagi Musa di hadapan Tuhan. Musa bersikap seperti ini, saudara, seperti semua pemimpin rohani pada umumnya. Ketika menghadapi kesulitan, ia menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Dan dengan jujur berbicara kepada Tuhan tentang situasi yang dihadapi. Itu Musa demikian juga. Kenapa Tuhan? Kan sejak awal kira-kira. Aku tidak terlalu yakin tentang bangsa ini kira-kira. Walaupun aku punya kerinduan bangsa ini di dalam penderitaan supaya dalam belas kasihanmu bisa ditolong. Musa menjadi terkecewa dan Musa menjadi tertekan. Ini yang terjadi situasinya. Kalau orang sudah kecewa dan tertekan, ujung-ujungnya itu pasti menyalahkan Tuhan. Musa pun demikian. Kalau orang sudah klimaks kepada kekecewaan itu, saudara, larinya yang terakhir menyalahkan Tuhan. Karena Musa melihat cara Fir'aun memperlakukan orang Yahudi. Dan dia menganggap menuduh Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia mempertanyakan panggilannya. Mengapa pula aku yang kau utus Tuhan? Ya. Coba perhatikan ayat 22. Dengan kata lain, dia ingin mengatakan, apakah engkau akan menepati janjimu kepada aku atau tidak? Mulai terjadi apa? Hal meragukan janji Tuhan. Saya mengalami juga, saudara. Ketika anak bungsu saya, saudara, tiba-tiba terjadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri dia. Waduh, saya kurang mengerti dia. Sampai saya marah, lebih baik kamu saya habisi, saya bunuh saja kamu. Daripada bikin malu. Betul. Karena apa? Sejak awal saya punya komitmen. Menikah tidak punya anak, tidak persoalan bagi saya. Daripada punya anak, mempermalukan Tuhan dan menghambat pelayanan yang saya kerja. Saya orangnya totalitas. Tuhan di atas segalanya. Siapapun menghambat, buang. Gak peduli anak, gak peduli keluarga. Bagi saya Tuhan segala-galanya. Itu tekad saya begitu bulatnya. Saya tidak bisa terima dengan situasi itu. Saya marah sama Tuhan. Anak saya sampai pindah sekolah, saya turutin pindah sekolah. Bayar mahal-mahal, disuruh nyicil, saya nggak mau, bayar cash semuanya. Di dalam prosesnya dia mengalami hambat. Saya bergumul keras di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan saya kepada Tuhan. Kalau engkau Tuhan buktikan, enggak usah jauh-jauh, jamah aja anak ini. Bisa sekolah dengan baik, bisa ibadah dengan baik, bisa melayani dengan baik, cukup bagi saya. Saya tantang Tuhan, saya lawan Tuhan. Saya marah. Enggak ada gunanya engkau memanggil saya menjadi hamba Tuhan dan mempermalukan. Apa kata orang? Saya bisa khotbah ngajar anak orang lain. Anak saya sendiri seperti ini. Saudara. Di dalam pokok perenungan yang sangat panjang dan dalam.
Saya cuma mengatakan, siapakah saya yang punya hak untuk menggugat Tuhan? Di situ perlahan-lahan dari emosi yang sangat tinggi sampai kepada satu titik yang tidak berbicara apapun. Dan saya bisa mengasihi anak itu jauh dibandingkan sebelumnya. Dan saya bisa mengerti anak itu dalam pergumulannya. Saya peluk anak itu, saya minta maaf, saya sedemikian rupa. Proses yang tidak mudah. Tapi belajar untuk tunduk 100%. Kenapa? Tidak ada orang tua itu tidak punya impian yang hebat untuk anak-anaknya. Benar nggak? Nggak ada. Saya punya impian yang hebat untuk anak-anak saya. Saya lahir dalam konteks keluarga yang sedang miskin-miskinnya seperti itu. Saya berjuang habis-habisan. Sekarang ini dengan berkat yang berkelimpahan. Sayang kalau ini tidak bisa menjadi anak yang hebat. Rencana manusia beda dengan rencana Tuhan. Beda banget. Ya udahlah. Saya akhirnya menyerah saja. Hari lepas hari bergumul. Untuk dia bisa bangun pagi ke gereja itu susah. Apalagi mau sekolah susah. Karena anaknya susah tidur. Saya bilang, mosok sih orang susah tidur, masuk faktor genetis. Papanya gak bisa tidur, susah tidur. Berhari-hari gak bisa tidur. Anaknya juga begitu. Teorinya mengatakan matikan TV di kamar, matikan HP. Enggak, justru gak bisa tidur. Teori itu gak berlaku untuk saya. Dan juga untuk anak saya gak berlaku. Karena sudah dipraktekkan gak bisa juga. Bukan di situ persoalan. Itu yang terjadi. Dan itu seperti duri dalam daging. Di dalam diri saya. Saya di Wamena itu tidurnya itu subuh dan bangun cepat. Singkat sekali. Betul. Sangat singkat. Tapi belajar untuk tunduk dan mengakui kedaulatan Tuhan seluruhnya. Itu memang tidak enak. Tetapi semua proses itu akan mendatangkan kasih yang besar di dalam diri kita. Dan itu yang saya alami. Jadi jangan pikir saudara, kalau kau sudah punya kelas ya terkenal hebat kok akan beres. Enggak, diproses juga. Diproses juga. Kau punya anak sekarang kecil-kecil, lucu-lucunya. Begitu menginjak remaja kau akan terkejut. Makanya saya katakan bapaknya brengsek, mamanya brengsek, gak cinta Tuhan. Kau akan dikejutkan dengan anakmu. Baru kau akan cari Tuhan. Betul, serius saudara. Ya, sangat serius. Ya. Baru di situ orang tuanya bertobat. Kadang-kala seringkali kita menjumpai orang tuanya cinta Tuhan, iblis menyerangnya, benar kan? Udah doain anaknya pun bisa seperti itu. Apalagi mereka yang brengsek yang nggak berdoa untuk anaknya, benar nggak? Yang nggak memelihara kerohanian dengan baik. Yang berdoa, yang bergumul sangat luar biasa saja bisa seperti itu, benar? Itu tidak mudah. Dan ini yang terjadi saudara. Ya, Musa mulai menyalahkan Tuhan. Dia kecewa, dia tertekan dengan semua situasi yang dihadapi. Bahkan akhirnya dia mempertanyakan panggilannya di hadapan Tuhan. Kok begini tuh? Mengapa kau utus aku? Apakah kau akan menepati janjimu ya atau tidak? Saudara, setiap hamba pilihan Tuhan harus menyiapkan hati terhadap perlawanan dan kesalahpahaman dari orang yang dilayani. Ya. Karena ini adalah bagian dari satu proses menjadi seorang pemimpin sejati. Dari semua itu saya belajar banyak. Kalau kau jaga hatimu dalam segala kemurnian pelayanan, maka engkau tidak pernah sakit hati, engkau tidak pernah menggubris orang-orang yang mencoba menghambat dirimu. Karena kamu melayani saja. Tidak ada motif yang lain. Kecuali ingin melayani saja. Selesai. Orang mau menghambat apa saja silakan. Tidak akan menjadi persoalan. Ya. Tidak akan sakit hati. Ya.
biarin saja. Jadi kalau motivasi ibu memang untuk Tuhan, ada orang yang menghambatnya, masukkanlah orang itu di dalam syafaatnya. Selesai. Ya. Cuman kau harus meningkatkan kewaspadaan bahwa iblis bisa pakai siapa saja kan, untuk memperlemah kegerakan kita atau menghambat kegerakan kita, atau menghentikan kegerakan kita. Ya. Kau harus hati-hati. Musa menghadapi situasi seperti ini di awal menjalankan misi Tuhan. Bayangin. Oleh sebab itu saudara, setiap orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan misinya, dia harus menjaga hatinya dengan firman Tuhan setiap hari. Disiplin rohani dia harus bangun terus-menerus. Ya, ini penting. Dan mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Karena di situ akan menemukan kekuatan kembali untuk mengerjakan misi dan hikmatnya dikaruniakan kembali untuk dia bersikap dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan mundur, tapi maju terus. Ini hal yang sangat penting, saudara. Pemimpin rohani harus tampil berani di hadapan orang yang dipimpinnya, tapi sekaligus tunduk dalam kerapuhan dan penyerahannya kepada Tuhan. Bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saudara harus memotivasi orang terus bergerak, maju, tapi dia harus sadar bahwa dia lemah, tidak berdaya dan bukan siapa-siapa. Dia membutuhkan kekuatan daripada Tuhan terus-menerus. Saya beberapa waktu belakangan melihat situasi Wamena itu terus bertanya kepada Tuhan. Apakah ini terus digarap atau tidak? Apakah harus loncat ke tempat yang lain? Kota yang lain? Yang menjadi konsentrasi. Saya terus bertanya. Mengapa? Sampai saya mengatakan, apakah saya salah memilih tim untuk berangkat? Karena toh ladang itu sama sekali tidak mengalami tanda apapun. Itu saya terus bergumul. Di tengah semua proses pergumulan itu saya kembali diyakinkan oleh banyak janji Tuhan dari firman-Nya. Sampai kepada waktunya tahun lalu itu. Tuhan memberikan tanda itu kepada saya. Pertama tanda itu saudara bukan tanda yang baik. Tapi tanda yang buruk dan memperlemah kegerakan. Karena beberapa orang akan meninggalkan tempat di sana. Itu tanda yang buruk bagi saya. Partner-partner pelayanan pada pindah keluar. Sampai saya bergumul dan bertanya kembali. Tuhan mengingatkan bahwa yang punya ladang Tuhan, yang bisa menghadirkan orang-orang ini Tuhan. Dan yang bisa membawa keluar orang-orang ini juga Tuhan. Ya sudah. Saya sampai detik terakhir, saya mengatakan, saya membutuhkan konfirmasi dari Tuhan kembali. Dan entah bagaimana saudara, saya tiba-tiba bisa ngobrol dengan seseorang ini lebih jauh. Dan memang orang ini saya sudah lihat sejak awal. Cuman saya belum berani menantang lebih jauh untuk berkomitmen melanjutkan pelayanan dalam kegerakan di situ. Entah waktu itu saya menantangnya. Dan saya terus
Wah, setelah pulang, saya follow up pribadi dengan WA. Sampai kepada keputusan yang bersangkutan meyakini akan pimpinan Tuhan. Ya udah. Tiba-tiba saya mendapat terus info perkembangan kegerakan pelayanan di Wamena. Itu mengejutkan saya. Sampai kemarin saya datang dan mengunjungi. Di sini memberikan bukti kembali bahwa kegerakan itu bukan karena orang, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Dia bisa pakai siapa saja dan orang itu bisa tidak terduga hadir. Dan yang hadir pun belum tentu punya komitmen yang setia, belum tentu. Ada ribuan alasan untuk meninggalkan ladang. Macam-macam. Di situ kembali saya diingatkan. Ya, setelah sekian lama terjadi juga pada waktu itu di dalam kepemimpinan BPC di Surabaya. Ya. Di era 90-an awal. Saat itu orang-orang yang cinta pelayanan, yang memberikan keteladanan pelayanan, yang memberikan pengaruh besar dalam pelayanan, pada keluar semua dari Indonesia. Dan saya menjadi seorang pemimpin muda waktu itu. Di situ belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Sempat khawatir, sempat cemas, Tuhan tegur. Kamu siapa gitu? Kamu sedang mengerjakan apa? Tuhan pulihkan. Dan itu terus belajar. Maka saya sampai sekarang itu tidak pernah takut ditinggalkan siapapun. Saya justru takut kalau Tuhan yang tinggalkan pelayanan ini. Sampai kepada titik itu. Itu yang membuat saya bersyukur membebaskan saya, memerdekakan saya. Karena kecemasan seorang pemimpin, tatkala orang-orang yang menjadi partner kegerakan pelayanan itu keluar satu persatu. Di situ belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Maka saya sekarang tidak pernah takut. Yang punya ladang Tuhan sendiri kok bos kita. Itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Urusan saya memelihara hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan terus fokus memelihara hati nurani dengan benar di mata Tuhan. Saudara, coba belajar di dalam konteks ini. Musa, dia masuk ke dalam lubang ini di awal mengerjakan panggilannya. Dia tertekan, dia kecewa. Dan dia menyalahkan Tuhan dan mempertanyakan Tuhan. Ya, coba kita lihat saudara, di dalam bagian ini lebih jauh. Jadi seorang pemimpin rohani, dia harus menyadari kerapuhan. Dan oleh sebab itu dia datang di dalam penyerahannya kepada Tuhan. Ya, itu seorang pemimpin rohani. Ya. Dan dia terus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan terus berjuang keras. Dengan tekun. Dengan kekuatan penuh. Untuk berpusat melakukan kehendak Tuhan. Ya. Walaupun menghadapi segala situasi yang nampaknya tidak mungkin. Nampaknya melawan dirinya. Ya, harus terus berjuang di dalam. Ya. Bagaimana cara Tuhan meneguhkan hambanya ini yang sedang bergumul dan berjuang seperti Musa ini? Yang pertama, Tuhan berbicara kepada Musa dan menyatakan janji-janjinya yang agung. Itu di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 8. Tuhan berbicara kepada Musa dan menyatakan janji-janjinya yang agung. Itu ayat 1 sampai 8 dalam pasal 6. Saudara, pada masa kini kita memiliki firman Allah yang tertulis. Tetapi kemungkinan besar, saudara, pada masa itu Musa mendengar Allah berbicara secara langsung. Terdengar suara itu. Ya. Nah, kita
ketika kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali, dan ketika kita mengklaim janji-janjinya, maka kita dapat merasakan kedamaian dan keberanian untuk menghadapi tantangan kehidupan dalam mengerjakan misinya. Seperti di hari pertama, hari kedua yang saya katakan kepada saudara, bahwa tak kala saya menghadapi pergumulan-pergumulan itu, saya kembali diingatkan kepada Yesaya 43. Yang dimana Tuhan berbicara secara khusus kepada saya untuk mengerjakan misinya. Saya kembali kepada teks itu. Dan janji-janji itu menghibur dan menguatkan kembali. Dan maju lagi. Ini saudara, kita lihat. Ya. Jadi kesadaran bahwa Tuhan yang memegang kendali kepada semua situasi. Kadang-kadang kita diseret oleh setan. Supaya kita hanya fokus kepada kesulitan-kesulitan itu. Kita fokus kepada tantangan-tantangan itu. Kita fokus kepada hal-hal yang mencoba membuat kita kecewa atau tawar hati. Ya. Tapi lagi-lagi saudara, ayat ini mengajar kembali kepada kita. Pentingnya fokus kepada janji-janji Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang kita hadapi pada waktu mengerjakan panggilan Tuhan. Dalam mengerjakan pelayanan ada tantangan, ada kekecewaan, ada orang-orang yang merugikan kita. Ingat janji Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita, membangkitkan kembali semangat kita. Janji itu diberikan kepada kita karena Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi kesulitan itu. Dan janji itu akan memberikan penghiburan pada waktu kita menghadapi masalah tersebut. Itu tujuan janji diberikan. Kalau enggak, ngapain Tuhan janji sama kita, benar kan? Karena dia kenal siapa kita, saudara. Bahwa kita sangat mudah kecewa. Kita sangat mudah tawar hati. Kita sangat mudah untuk akhirnya berhenti tidak mengerjakan panggilan. Pada waktu di sekitar kita jumpain orang-orang yang seharusnya tidak demikian, ternyata demikian. Seharusnya partner justru menjadi lawan. Seharusnya menjadi orang yang bersama-sama bergerak, tapi justru menggombosi kegerakan kita. Tuhan tahu. Janjinya diberikan supaya kita itu kuat kembali. Pegang teguh. Serangan setan yang paling hebat justru adalah kita diarahkan hati kita untuk meragukan janji Tuhan itu. Benar nggak? Mana janjimu Tuhan? Coba perhatikan. Ya. Ini menjadi satu pokok perenungan bagi kita. Ya. Yang harus sungguh-sungguh kita renungkan. Tadi saya membuat satu tulisan pendek, saya infokan kepada teman-teman saya yang satu angkatan, ya. Kemudian saya sebar itu, malam ini mereka rapat di Jakarta dan mereka menerima masukan itu sampai direkam Inggris, Amerika, ya, Hong Kong, China dan sebagainya, dan mereka mendukung masukan terobosan itu. Dan dia katakan ini masukan yang pertama kepada mereka. Dan mereka rapatkan serius malam ini dan mereka akan balas saya setelah mereka rapat malam ini. Ya. Saya harus mengatakan kembali kepada kita. Tuhan yang memegang kendali kepada semua situasi yang kita hadapi pada waktu kita mengerjakan misinya. Dan jangan mundur sedikit pun pada waktu melihat kesulitan, hambatan, dan hal-hal yang bisa membuat hati kita tawar dan kecewa. Jangan mundur sedikit pun. Ya, jangan mundur. Mari kita lihat lebih jauh, saudara, dalam terang firman Tuhan. Tuhan berjanji untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir, membebaskan dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian mereka. Inti utamanya, saudara, dari ketujuh janji Tuhan, aku akan. Saudara, perhatikan. Ini adalah aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Aku akan menjadi Allahmu. Perhatikan, pasal 6 ayat 6. Merupakan dasar dari semua tindakan Tuhan bagi orang Israel.
Jadi tidak mungkin sampai Tuhan tidak menggenapi janjinya, saudara. Kalau Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya, artinya Tuhan tidak punya kapasitas untuk menolongnya. Dan itu tidak mungkin, saudara. Ya. Jadi itu yang pertama. Tuhan berbicara kepada Musa dan menyatakan janji-janji yang agung kepada Musa kembali. Yang kedua, Allah mengingatkan Musa dengan nama perjanjiannya, yaitu Yahweh atau Yehovah. Perhatikan Keluaran pasal 6 ayat 1 dimulai dengan satu kalimat. Ada satu kata di dalam satu kalimat itu yang penting. Dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Yahweh. Saudara, waktu ada sebutan Akulah Yahweh, itu langsung, itu bukan hanya berbicara atribut Allah saja, sifat-sifat Allah. Bukan hanya berbicara soal tentang jati diri Allah, keberadaan Allah, tetapi itu bicara secara keseluruhan tentang Allah, bahwa dia berdaulat secara utuh. Kau meragukan siapa aku? Dengan kata lain, dia ingin menantang Musa. Siapa aku? Saudara, kalau anak saya meragukan papanya, tidak mampu menyekolahkan dia, itu kan, waduh, hal yang paling tidak enak, benar kan? Itu kan menghina. Ya, keberadaan papanya bagaimanapun, saudara, akan diperjuangkan bagaimana anak itu bisa sekolah, benar kan? Nah, kalau sampai anak itu curiga begitu, waduh, saudara, itu pukulan yang luar biasa. Ya, pukulan yang sangat luar biasa. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Musa? Ya, Tuhan memperkenalkan lebih dahulu kepada Musa. Aku ini yang berdaulat terhadap semuanya. Aku ini Yahweh. Satu kata yang sangat disegani oleh orang Yahudi. Sampai kata itu tidak pernah disebutkan dari mulut orang Yahudi. Tidak pernah. Maka mereka memakai sebutan yang lain, Adonai, untuk hal tersebut. Ya. Karena sangat mengagumi dan mengakui dan menyadari tentang suci, kedaulatannya, otoritasnya, semuanya ada di dalamnya. Saudara, para leluhur mengenal Tuhan mereka sebagai Allah yang maha besar. Yang dalam bahasa Ibrani seringkali disebut sebagai Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Dan mereka mengenal nama Allah sebagai Yehovah. Tetapi mereka tidak memahami implikasinya secara penuh terhadap nama-nama ini. Allah menjelaskan bahwa Yehovah kepada Musa ketika dia memanggilnya di Midian. I am that I am. Di dalam Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Dan sekarang dia mengkaitkan namanya dengan perjanjian yang sudah dia buat dengan umatnya. Di dalam ayat 3 dalam pasal 6 ini. Coba perhatikan. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Coba perhatikan saudara di sini. Ya. Jadi saudara, Yehovah adalah nama khusus dari Allah yang menghubungkan Tuhan dengan Israel dan perjanjian dengan Israel. Ini hal yang sangat sakral bagi orang Yahudi. Bahkan sampai hari ini mereka tidak akan pernah menyebut nama Yahweh ketika mereka membaca kitab suci di rumah ibadah. Sebaliknya mereka menggantinya dengan sebutan Adonai. Atau hanya mengatakan namanya. Sebutan-sebutannya saja. Karena terlalu sakral. Ya, terlalu begitu berdaulat. Segalanya agung, mulia dan sebagainya. Berkuasa
maha dari maha yang ada. Saudara, itu yang kedua, cara Tuhan untuk meneguhkan kembali Musa yang sudah kecewa, yang jatuh ke dalam prasangka kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia merasakan beban umatnya yang sedang diperbudak oleh Mesir. Jadi bukan hanya kamu, aku pun sebagai Tuhannya juga demikian, kira-kira gitu. Tuhan ingin mengatakan kepada Musa. Bukan hanya kamu saja. Coba perhatikan ayat 4 dalam pasal 6 itu. Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan merasakan beban umatnya yang sedang diperbudak orang Mesir. Allah bukan tidak tahu tentang kebutuhan mereka. Atau tidak peduli tentang penderitaan mereka. Juga Allah bukan ingin menambah masalah ketika pembebasan bagi mereka harus tertunda. Bahkan mereka mengalami kerja rodi yang sedemikian rupa. Semua pekerjaan dan semua sedang bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal. Yang walaupun dilihat oleh Musa seolah-olah itu gagal. Karena apa? Israel mengalami penderitaan yang lebih lagi pada waktu dia datang kepada Fir'aun. Tuhan mengingatkan Musa. Bukan hanya kamu yang prihatin, aku pun prihatin. Karena mereka adalah umatku. Mereka adalah anak-anakku. Aku juga prihatin, bahkan lebih daripada itu. Saudara, setiap kali kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita. Dan sepertinya Tuhan tidak peduli pada permasalahan kita. Kita harus mengingat janjinya kembali kepada kita. Karena janji dia itu pasti. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Tuhan juga berjanji lewat ayat itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan yang akan memelihara dirimu, jangan takut. Ini penting. Kalau kau tidak taat, ya takutlah. Nanti ya. Tapi kalau kau taat sungguh-sungguh, tidak perlu. Ya. Kalau ada Tuhan taruh orang-orang di sekitar hidupmu yang terus-menerus mengingatkan dirimu, berbahagialah engkau. Ya, tetapi kalau itu sudah berhenti, waspadalah engkau. Ingat ya, kadang-kala kan kita nggak enak ditegur, dinasihati. Reseh amat sih orang ini. Kau pikir yang negur dan mengingatkan enak? Nggak enak. Betul nggak? Dia berisiko juga kan? Nggak disukai, betul nggak? Kalau saudara saya sempat sharing sama aku. Saya ini tipe orang aliran kebatinan. Betul. Saya karena di kampus dibentuk. Sampai saya menjadi pemimpin di kampus. Waktu tingkat 2 saya harus memimpin asrama. Dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Dan itu pertama kali di dalam sejarah di kampus. Ada tingkat 2 baru diangkat. Biasanya mereka minimum tingkat 3. Belajar memperhatikan satu dengan yang lain. Belajar mengingatkan satu dengan yang lain. Itu esensi daripada persekutuan. Di situ saya mulai, saudara. Dulu saya nggak peduli. Orang lain membuat dosa di depan saya akan diam saja. Nggak akan saya mau tegur. Boro-boro ngomongin, enggak. Prinsip saya dulu yang penting saya benar. Orang lain mau lihat hidup saya benar atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting saya harus benar. Selesai bagi saya. Saya tidak akan pernah mengganggu orang lain dan sebagainya. Saya sangat kuat dalam aliran kebatinan ini. Benar, cuek banget saya.
Saya sangat cool. Kalau saudara lihat saya sekarang ini, wih, itu seperti mujizat yang Tuhan buat. Makanya pada waktu saya pertama kali khotbah di gereja saya, saudara, pertama kali ya, di kebaktian umum itu, woi, sudah mama saya, kakak-kakak saya datang, dia bilang, ini anakku yang aliran kebatinan ini mau ngomong apa di mimbar. Benar, saudara. Ada teman alumni, kalau saya kasih tahu gitu ya, ketua alumni ya, nanti si Ming yang mau berangkat ini, sebentar lagi dia turun, kasih tahu saya diam gitu, dia nggak percaya. Senyum-senyum sinis lah kira-kira begitu. Satu saat dia besuk istri saya yang sakit, kena demam berdarah. Saat itulah tiba-tiba dia ketemu dengan kakak saya yang tertua kan. Yang dulu Buddha, sekarang jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Kita tahu, disitulah terjadi percakapan. Satu PR yang saya bilang kepada dia, kalau nggak percaya tanya sama saudara saya. Dia pakai betul, saudara. Nampaknya kalimat itu dipegang mati-matian bertahun-tahun sama dia. Pas ketemu di situ, tanya semuanya. Dia dapat cerita, baru dia percaya 100%. Waktu dia datang kepada saya, dia ngomong begitu, iya. Sekarang saya makin sadar siapa kamu, saya bilang gitu. Apa maksudnya? Iya, bahwa kamu itu tidak lebih daripada seorang Thomas. Yang butuh bukti, baru percaya, saya bilang gitu. Sambil ketawa-ketawa. Saya bisa diubah, saudara. Dan berani. Kenapa? Di asrama itu kan ada peraturan, saudara. Betul kan? Nah, orang-orang yang melanggar kan tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan mau jadi apa ini? Saudara? Bayangin, ke perpustakaan. Ini ada ini orang-orang aneh-aneh ini, saudara. Datang ke perpustakaan masuk. Kayak dokar masuk, saudara. Kampung kira-kira. Dia pakai apa? Klompen, tahu klompen ya? Sandal yang dari kayu loh, saudara. Orang belajar di perpustakaan itu dengan keheningan. Tahu tabrak. Saya bilang, saya mau nggak mau saya tegur. Tegur ngelawan berkelahi. Saya katakan, kalau kamu tidak mau ditegur, saya akan proses kamu. Karena ini ada aturannya. Mulai berani saya sudah. Selesai satu, datang lagi temannya. Saya bilang, memang ada persekutuan orang Batak yang pakai kelompok baru-baru ini, saya bilang. Karena mereka semua, apa maksudnya ini? Saya, saudara, langsung tegur. Disitulah mulai muncul keberanian-keberanian dalam kepemimpinan. Orang yang model kayak saya yang aliran kebatinan diubah oleh Tuhan. Saudara. Ini hal yang sama terjadi dengan Musa. Saya melihat semua proses saya di asrama adalah bagian persiapan saya untuk memimpin pelayanan perkantas ini. Kalau saya sebagai seorang pemimpin yang tidak peduli, saudara, apa jadinya dengan orang-orang yang saya layani? Mengerti, saudara? Tidak mungkin. Karena ketidakpedulian itu, tanda saya tidak punya kasih yang besar untuk ladang itu. Ya. Musa ini punya kasih yang besar, tetapi dia salah mempersepsi kasih itu pada waktu dia melihat penderitaan dan kesulitan Israel itu dianggap bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Maka Tuhan mengatakan, emangnya kamu saja yang tidak merasakan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Aku yang Tuhannya, yang menciptakannya juga mengerti apa yang menjadi pergumulannya. Jadi Tuhan meyakinkan kepada Musa bahwa Tuhan juga merasakan beban umat tersebut. Ya. Yang sedang diperbudak oleh Mesir,
dan sedang masuk ke dalam fase yang sulit sekali. Makin hebat perbudakan itu. Tuhan tahu itu. Yang keempat, saudara. Kita lihat yang keempat. Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada Fir'aun lagi. Ayat 9 sampai 12. Yang keempat. Coba perhatikan. Saya ingin tanya, saudara. Di tengah-tengah situasi di mana kekecewaan menguasai kita, bisa enggak kita bangkit kembali untuk melakukan pelayanan yang Tuhan mau? Itu sulit, benar enggak? Itu bukan hal yang mudah. Waktu Tuhan mengingatkan kembali Musa dan memerintahkan Musa untuk melakukan ini kepada Fir'aun. Dia bisa mengelak, oh dulu aku sudah lakukan kok, jelas dia begitu. Benar kan? Pengalaman yang pertama itu bisa menjadi alasan bagi Musa untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kau sendiri yang suruh aku. Aku sudah menghadap dan tidak ada hasilnya. Coba perhatikan. Ini adalah satu jebakan cara berpikir semacam ini. Untuk mengebiri Musa, tidak tunduk kembali kepada kedaulatan Tuhan. Dan tidak percaya kembali kepada janji-janjinya. Mari kita lihat. Cara Tuhan menolong Musa yang sudah jatuh kecewa itu. Bukan kemudian Musa diminta untuk diam dan meninggalkan pelayanan. Tidak. Itu kan maunya Musa. Kan klop kalau gitu. Enggak. Tuhan katakan bangkit kembali. Lakukan pelayanan itu lagi. Dan itu bukan hal yang sangat mudah bagi Musa. Musa mencapai titik kekecewaan yang terdalam. Ketika tua-tua Yahudi tidak mau mendengarkan dia lagi. Bayangkan. Janjinya Tuhan mengatakan apa? Tua-tua Yahudi akan mendengar dia. Di dalam pasal 3. Ayat 19 sampai 22 tersebut. Saudara bisa lihat. Mereka sudah lupa orang tua-tua Yahudi. Kepada tanda-tanda yang ajaib yang Musa buat di hadapan mereka. Di dalam pasal 4. Ayat 29 sampai 31 tersebut. Yang kita bahas yang lalu. Dan juga dalam penderitaan mereka sekarang ini. Mereka lupa akan apa yang Tuhan pernah janjikan kepada mereka. Mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi. Saudara perhatikan. Satu kata ini yang seringkali berbahaya dan yang bisa menghancurkan iman dan pengharapan kita. Adalah kata putus asa. Iblis mengintimidasi dengan kata ini. Supaya kita jatuh kepada kesimpulan dan masuk kepada situasi putus asa. Orang putus asa adalah orang yang paling sulit dibangkitkan gairahnya kembali untuk mengerjakannya. Panggilan. Hati-hati ya. Kadang-kala kekecewaan dan klimaks kepada kekecewaan orang-orang yang kita layani membuat kita bisa putus asa. Benar nggak? Seperti tidak ada gunanya. Tidak. Tuhan mengingatkan Musa juga tentang hal ini. Musa dan para tua-tua telah menyerah dengan kondisi yang sedang dihadapi. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah kepada Musa. Ya. Musa masih hamba Allah. Dan Tuhan memerintahkan dia untuk kembali ke istana dan menghadapi Fir'aun lagi. Di saat putus asa, tindakan yang terbaik adalah mengabaikan perasaan kita dan hanya melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita lakukan dan menyerahkan segala konsekuensinya kepada Tuhan. Ya. Itu yang paling tepat. Jadi di saat putus asa, tindakan yang terbaik adalah mengabaikan perasaan kita. Karena orang-orang yang putus asa, perasaannya sudah tidak normal. Salah kaprah. Ya, maka itu harus diabaikan dan hanya fokus saja untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita lakukan dan menyerahkan semua konsekuensinya kepada Tuhan. Musa diminta untuk tidak berbantah dan menggunakan kegagalan dalam tanda kutip pertama
di mana Fir'aun tetap menolak tersebut. Ya. Konsekuensinya urusan Tuhan. Urusan Musa bangkit dan taat kembali mengerjakan misi ini. Kadang-kala Tuhan menguji kesetiaan kita. Situasinya seperti sulit dan tidak menemukan sesuatu tanda apapun yang bisa menyegarkan kita kira-kira. Melatih ketekunan, kesetiaan. Ya. Kadang-kala kita dibawa kepada satu titik di mana justru orang-orang dilayani sangat mengecewakan. Ya, justru di tengah-tengah ladang pelayanan menemukan Yudas, menemukan orang-orang yang waduh, rasanya justru merongrong dan melemahkan kegerakan. Ya. Udah dengar firman Tuhan, nggak mau taat. Ya, bahalelu terus. Ya udahlah. Seperti itu. Tuhan izinkan semua situasi itu. Mari kita lihat lebih jauh tentang hal ini. Setiap kita dalam mengerjakan panggilan, engkau akan berjumpa dengan situasi-situasi yang kembali menguji kemurnian engkau di dalam mengerjakan panggilan itu. Motivasi-motivasimu dalam mengerjakan panggilan itu. Dengan diperhadapkan hal-hal yang sangat tidak menguntungkan untuk hidupmu. Bahkan sesuatu yang bisa membawa kamu ke dalam hati yang tawar. Masihkah kita bangkit dan terus mengerjakan? Orang-orang yang kita harapkan bisa menjadi bagian di dalam kegerakan, tiba-tiba Tuhan pindahkan. Udah ada hasilnya ini. Hasil itu Tuhan pindahkan ke tempat lain. Udah sedikit agak lega kembali. Loh, Tuhan apa sih maksud? Pengalaman saya saudara, berpuluh tahun mengerjakan panggilan ini. Begitu. Pada waktu pertama kali semua BPR dibentuk di Bali itu. Wah enak, mulai awal kegerakan. Karena Denpasar termasuk konsentrasi untuk daerah perintisan dikembangkan. Orang-orang yang dokter-dokter PTT yang Tuhan kirim, yang sangat militan-militan. Hei Tuhan pindahkan. Kemana? Ke NTT. Apa maksud Tuhan ini? Gak taunya saya ke NTT. Merintis mengembangkan pelayanan di sana. Dan dokter-dokter ini menjadi awal kegerakan. Setelah sekian belas tahun, dokter ini kembali ke Bali. Coba perhatikan. Waduh, unik cara Tuhan. Di Bali bukan di Denpasar, di tempat yang lain. Tempat itulah kemudian muncul kegerakan yang dirintis oleh pelayanan Perkantas Denpasar. Bertumbuh sampai melahirkan staf di tempat itu. Sekarang ini. Cara Tuhan uniknya. Kita nggak pernah ngerti. Yang harus kita ngerti aja, mengedepankan ketaatan saja. Itu yang perlu kita tahu. Soal yang lain Tuhan akan urus. Dan Tuhan akan menyatakan lebih jauh untuk kita. Bagian terakhir berkaitan dengan silsilah. Ada silsilah Musa dan Harun ayat 13 sampai 26 tersebut. Itu bukan kesalahan penempatan tulisan saudara. Tapi ini adalah cara Tuhan mengingatkan kita. Secara khusus kita yang membaca kitab Keluaran ini. Ya, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Musa dan mempersiapkan Harun untuk melakukan pelayanan mereka di Mesir jauh sebelumnya. Luar biasa. Coba baca dengan baik, dengan teliti. Kehadiran mereka dalam keluarga Yakub adalah bagian daripada karya providensia Allah. Ya. Tentang sejarah keselamatan yang dinyatakan lewat mereka. Itu bukan kebetulan, tapi ini rencana Allah. Ruben adalah anak sulung Yakub, kemudian Simeon adalah anak kedua. Dan kemudian yang ketiga Lewi, nenek moyang Musa dan Harun. Perhatikan.
ada di dalam garis sejarah keluarga ya yang membawa misi keselamatan tersebut. Ini cocok seperti yang dikatakan Yeremia pasal 1 ayat 5. Saudara. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau lahir keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini Tuhan bicara kepada Yeremia. Seperti itulah panggilan Tuhan berarti kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan. Ingat ya, panggilan Tuhan itu berarti kesanggupan yang Tuhan berikan. Apa yang sudah Dia mulai, Tuhan akan selalu menyelesaikan dan menyempurnakan. Seperti yang dikatakan Filipi 1 ayat 6 maupun Efesus 2 ayat 10. Tuhan tidak pernah setengah-setengah untuk menyelesaikan misinya. Ya, selalu tuntas dan sempurna misi Tuhan itu. Mari kita melihat ke dalam konteks ini. Ya, untuk pelayanan di Papua membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ada banyak kesulitan yang kita akan jumpai dan sudah kita jumpai dan akan terus kita jumpai. Tapi mari kita fokus dan bangkit terus. Dan jangan salah mengerti kepada Tuhan. Saya takut saudara, terbiasanya kami bermisi di Papua, kehilangan sentuhan hati, passionnya hilang. Itu yang saya harus waspadai. Dari sisi tim ini, itu yang saya waspadai. Kalau sudah tidak ada passionnya, engkau datang hanya fisikmu, tanpa hatimu. Apalagi maaf, tanpa doa-doa yang mendahulunya. Saya pikir engkau datang dengan kekuatan dirimu. Engkau datang dengan pengalaman. Kalau sedemikian, ini berbahaya di dalam mengerjakan misi. Di dalam mengerjakan misi, tidak boleh kehilangan satu kata ini. Passion untuk panggilan itu. Kalau sudah kehilangan itu akan menjadi satu pekerjaan biasa. Kau khotbah banyak orang datang, tapi sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Engkau tidak bisa memanipulasi hatimu di hadapan Tuhan. Juga teman-teman di sini yang bergerak bersama-sama. Saking terbiasanya, maka persiapan setiap kali traveling, kau bisa asal-asalan. Tanpa doa yang dalam di dalamnya. Engkau juga berdosa besar. Maka tidak terjadi kegerakan besar di dalamnya. Sudah terbiasa. Asal saja materi kau ajukan, selesai. Tidak. Hati-hati. Terbiasanya kita mengerjakan panggilan Tuhan membuat kita menganggap itu hal yang menjadi biasa. Dan akhirnya kita kehilangan passion itu. Habis kita. Ya, habis. Itu tidak boleh terjadi. Ya, kalau itu terjadi harus di-break. Tidak bisa tidak. Karena pelayanan ini bukan untuk memunculkan diri kita. Tapi pelayanan ini supaya Tuhan dimuliakan, betul-betul dimuliakan. Di dalamnya.